Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Ini adalah ayat yang ketiga dari suratul Fatihah. Ayat ini terdiri dari dua kata, yaitu Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Sebagaimana kita tahu bahwa penentuan panjang pendek ayat itu bersifat tauqifi bi amri minallahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah yang menentukan dari mana ayat itu bermula dan sampai mana dia kemudian berakhir. Kita menemukan ada ayat Al-Quran yang panjang, ada juga yang pendek. Bahkan kita menemukan ada ayat Al-Quran hanya terdiri dari satu kata saja. Ar-Rahmani Ar-Rahimi ini adalah dua asma Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung. Ar-Rahmani Ar-Rahimi itu majruron, keduanya majrur. Kenapa majrur? Karena merupakan keduanya adalah sifat, merupakan sifat dari mausufnya yang agung, yaitu Allahi. Jadi alhamdulillahi sifatnya yang pertama, kemudian Rabbil alamin, kemudian Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Karena mausuf alaihnya Allahi, jadi lillahi itu majrur, maka sifatnya juga harus majrur. Ar-Rahmani Ar-Rahimi ini disebutkan dua kali dalam suratul Fatihah ini. Apakah ini pengulangan? Dalam Al-Quran tidak dikenal istilah pengulangan. Maksudnya ketika ada penyebutan dua kali, maka itu i'tibar Qur'aninya at-tanwi'. Maksudnya dia yunawi ay yuqaddim al-ma'lumat al-jadidah atau hadfan jadidan, bahwa dia datang dengan menyuguhkan maklumat yang berbeda atau tujuan yang berbeda. Terus apa hikmah dari penyebutan Ar-Rahmani Ar-Rahimi ini dua kali dalam suratul Fatihah ini? Hikmah yang pertama, bahwa Ar-Rahmani Ar-Rahimi dalam ayat yang pertama, dalam Bismillahirrahmanirrahim, itu menunjukkan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat umum, bahwa Al-Quranul Karim ini secara umum adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Ar-Rahmanirrahim pada ayat yang ketiga ini bersifat khas atau khusus, bahwa inzalu suratil Fatihah, penurunan surah Al-Fatihah, merupakan bentuk rahmat atau kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa agung dan mulianya suratul Fatihah. Hikmah yang kedua, penyebutan surah Ar-Rahman, sifat Ar-Rahmani Ar-Rahimi ini. Hikmah yang kedua, kalau dalam Bismillahirrahmanirrahim ini Ar-Rahmani Ar-Rahimi yang bersifat atau dari sisi uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Ar-Rahmani Ar-Rahimi pada ayat yang ketiga ini dari sisi rububiyah Allah, bahwa alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmani Ar-Rahimi, bahwa Allah Rabb alam semesta ini, Rabb seluruh makhluknya ini, yang memelihara, yang memiliki, yang mengatur seluruh kaun ini, alam semesta ini dan seluruh makhluknya ini, itu berdasarkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berkumpullah rahmah Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat rububiyah dan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat uluhiyah. Ini sebagai bentuk penegasan betapa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepada makhluknya adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.